itu nurut. Jadi nurut sama jiwanya dia. Karena nah, bagaimana dong diselamatkan orang itu? Apa yang Allah lakukan dengan penyelamatan itu? Nah, ini pentingnya. Nanti kita di topik setelah topik dipanggil dipilih, kita akan membahas topik mengenai kerajaan Allah, lalu Allah Tritunggal, lalu kita bicara soal topik mengenai keselamatan. Ini akan kita jelaskan lebih dalam lagi pada saat kita bicara soal topik keselamatan. Perhatikan baik-baik. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan begini, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia, itu firman tadi, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Perhatikan, saat orang jatuh dalam dosa, itu yang namanya roh terikut oleh jiwa yang sudah ketipu dosa tadi. Kan dia melekat, ketarik jiwa sama roh itu. Padahal sebenarnya roh itu adalah tempat yang berhubungan menyembah Allah, tempat di mana Roh Kudus ada, tempat di mana firman ada, tempat di mana iman ada, tempat di mana penyertaan Allah ada. Nah, begitu roh yang harus ditarik oleh jiwa kita yang sudah tertipu oleh iblis sehingga jatuh dalam dosa, maka 5 fungsi itu jadi hilang dalam roh kita. Itu roh kita dikuasai oleh jiwa kita, diambil oleh jiwa kita. Bagaimana Allah menyelamatkan orang manusia itu, dia harus pisahkan dulu roh dengan jiwanya. Pisahkan dulu untuk dikembalikan roh itu kepada fungsi yang awal. Nah, bagaimana memisahkannya? Apakah orang itu bisa memisahkan roh dari jiwanya? Nggak bisa, orang tidak mampu memisahkan roh dengan jiwanya. Maka disitulah Allah datang mengintervensi. Dengan apa? Dikatakan dengan, kalau di dalam Efesus 6 ayat 17, Rasul Paulus katakan, gunakanlah pedang roh, yaitu firman. Pedang roh, firman. Di dalam Ibrani, pedang itu diartikan firman Allah. Jadi memang firman itu diartikan. Ibrani katakan pedang bermakna dua, itulah firman. Pedang itulah yang memisahkan roh dari jiwa, sehingga roh itu terpisah sekarang dari jiwa. Jiwanya masih dikungkung oleh dosa, tapi rohnya dipisahkan oleh firman. Dipisah. Nah, begitu dipisah roh itu dari firman, roh itu dipisah dari jiwa, maka roh yang sudah terbebas ini, yang sudah merdeka ini, dia akan mengikuti siapa? Mengikuti pedang itu, mengikuti firman itu. Siapa firman itu? Firman itu adalah Kristus. Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu adalah Yesus. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus ke dunia ini. Sebabnya Allah datang ke dunia ini berupa Yesus, Nabi sudah berfirman, hanya Kristus yang bisa memisahkan kembali jiwamu yang sudah membawa ketipu itu dengan roh yang harusnya milik aku itu. Ingat dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, kalau kita mati, rohnya diambil kembali oleh Tuhan. Tapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan akan memisahkan roh dari jiwa kita. Melalui siapa? Pedang roh, yaitu siapa? Firman, yaitu siapa? Kristus. Sehingga roh itu merdeka, terbebas. Nah, itu yang kita bahas minggu lalu soal kemerdekaan. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus, sang firman itu, sang pedang roh itu, yang memerdekakan kita. Dia yang merdeka, roh kita sudah dimerdekakan. Nah, kalau roh saya sudah dimerdekakan, tidak lagi dipengaruhi, dikendalikan oleh jiwa kita. Kata yang benar adalah dipengaruhi dan dikendalikan. Karena roh kita itu penurut. Jadi roh kita bukan diambil alih ya. Roh kita dikendalikan dan dipengaruhi oleh jiwa yang sudah dikuasai iblis. Karena roh kita penurut, sekarang dimerdekakan. Terpisah dari jiwa kita. Nah, sudah terpisah, roh itu dipisahkan. Tidak lagi di dalam pengaruh, tidak lagi di dalam kendali jiwa, maka disitulah Roh Kudus masuk dalam roh kita. Maka Roh Kudus bertahta kembali di dalam roh kita. Maka 5 fungsi roh itu bertahta kembali. Bagaimana kita menyembah, berhubungan dengan Allah, bagaimana Roh Kudus semayam, bagaimana firman tertanam, bagaimana iman, bagaimana Tuhan menyertai kita. Artinya roh kita berdaulat kembali. Nah, itu dikatakan dimerdekakan oleh Kristus firman itu. Oleh kebenaran.
Minggu lalu juga kita sudah bahas Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Kristus itu adalah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan ditutup dalam Yohanes 8:36 dikatakan. Jadi, apabila anak itu, yaitu Kristus, firman Allah, pedang roh, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kalau roh saya sudah terpisah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sudah kembali berfungsi dikuasai oleh Roh Kudus, saya berhubungan dengan Allah, iman saya ada di sana, kayak gitu tadi, kenyataan Tuhan ada di sana, firman Allah ada di sana, roh saya kembali bertahta berdaulat yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka saudara-saudara, masih ingat firman tadi yang di depan yang saya suruh ingatkan di Yakobus 1:21? Masih ingat tadi yang di depan katakan ingat Yakobus 1:21. Perhatikan firman ini. Terimalah dengan lemah lembut firman, yaitu Kristus tadi, yang tertanam di dalam hatimu, di dalam rohmu. Karena dialah yang berkuasa selamatkan jiwamu. Jadi kalau roh kita sudah kembali dikuasai oleh Roh Kudus, oleh firman, oleh iman, oleh penyertaan Tuhan, oleh bagaimana kita berhubungan dengan Allah, maka roh yang sudah dikendalikan kembali oleh kuasa Roh Kudus tadi, dialah yang akan bekerja menyelamatkan jiwamu, melepaskan jiwamu dari hukuman iblis. Begitu cara kerjanya. Begitu caranya. Rohnya dulu. Nanti setelah dikuasai kembali rohnya, baru roh itu akan bekerja menyelamatkan jiwa. Karena roh yang dikuasai oleh Roh Kudus, roh yang dipenuhi oleh firman, roh yang berisi iman tadi, di mana ada penyertaan Allah, di mana tempat kita memuji mulia Allah, sehingga hadirat Allah hadir, itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ada amin? Nah, yang terakhir. Amen. Yang terakhir. Ini contoh. Amen. Ini contoh bagaimana orang-orang yang tidak dipimpin oleh roh. Amin. Dalam Roma 10 ayat 17. Dalam Roma 10 ayat 17. Kita sama-sama tahu firman ini. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya ingin tanya, Tuhan Yesus. jemaat Haleluya. kita mendengar firman, semua kita mendengar firman. Dengan telinga kita mendengar firman, firman itu masuk ke dalam kita, ke dalam jiwa kita, hati kita ada apa namanya, ada keinginan, ada perasaan, dan masuk ke dalam pikiran kita. Kalau hanya stop di situ firman, kejadianlah yang namanya jemaat mendengar firman di gereja, bukannya imannya bertumbuh, keluar dari gereja masih juga merasakan kesusahan, apalagi sampai di rumah melihat tidak ada beras, tetap susah. Nah, di mana imannya timbul? Padahal dia baru mendengarkan firman. Bukankah Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus? Nah, kenapa nggak bertumbuh-tumbuh kalau sudah mendengar? Setiap minggu saya mendengar firman Tuhan. Kita punya jemaat, ada yang sudah 10 tahun jadi jemaat di gereja kita. 1 tahun itu 52 minggu. Artinya apa? Minimal 520 minggu dia mendengar firman. Nah, imannya nggak timbul-timbul juga. Ada apa? Apa yang terjadi? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Ternyata, saudara-saudara, itu firman yang didengar oleh telinga kita berhenti hanya sampai di pikiran dan hati kita. Akhirnya pikiran kita menganalisa sendiri. Apa itu firman? Apa maksud firman itu? Akhirnya kita mempunyai pendapat sendiri. Kita pikiran sendiri, punya tafsiran sendiri. Yang tidak sesuai dengan maksud Allah. Makanya keluar berbagai macam doktrin-doktrin, berbagai macam pengajaran-pengajaran, semua keluar macam-macam. Karena semuanya itu berhenti hanya sampai di akal budinya. Kalau dia memang tamatan SD, ya pengertian sampai SD. Kalau SMP, SMA, SMA. Kalau dia sarjana, sarjana. Kalau dia master, sampai master. Kalau dia dokter, sampai dokter. Kalau dia profesor, sampai profesor. Ya, kalau mengandalkan pikiran. Maka itu mirip-mirip kayak orang ahli Taurat jadinya. Padahal, saudara-saudara, firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah roh. Mana mungkin jiwa kita yang isinya pikiran, akal budi, keinginan perasaan kita bisa mengerti, bisa menangkap firman Tuhan? Nggak mungkin.
Firman itu Allah yang Maha Kuasa, nggak mungkin. Mau berapa gelar profesor kita juga nggak bakal mungkin. Nah, itu sebabnya. Itu sebabnya, kalau kita mendengar firman, berkali-kali saya sudah sampaikan. Setiap kali ada firman disampaikan dalam Zoom ini, nah isi kita kan firman terus nih, dari tadi firman ke firman. Berdoalah dalam hatimu. Roh Kudus, tolonglah, jelaskan firman yang disampaikan. Ya. Tidak usah dengar mulut saya. Dengarkan suara Roh Kudus dalam rohmu itu. Roh Kudus apa sih? Begitu banyak firman yang mana yang kau menjelaskan pada aku, Roh Kudus? Ngomong sama Roh Kudus, bicara dong sama Roh Kudus. Saya bicara aja sama Roh Kudus, tolong. Amin. Amin. Nah, kalau sampai begitu, supaya Anda tidak menutup pintu kepada rohmu. Itu gampang rohnya itu. Jangan menutup pintu. Buka pintu itu. Biar Roh Kudus yang berdaulat. Supaya Roh Kuduslah yang nanti jadi firman yang kau dengar sampai ke pikiranmu, sampai ke hatimu. Teruskan kepada Roh Kudus. Teruskan kepada rohmu, maksudnya. Teruskan kepada rohmu yang dikuasai Roh Kudus. Dan mohon pada Roh Kudus. Roh Kudus, tolonglah. Banyak firman yang sampaikan. Yang mana yang ingin kau sampaikan padaku? Terangkan padaku. Kalau nggak jam ini nanti malam atau mau tidur. Kalau nggak nanti malam ya besok lah. Terserah Roh Kudus mau kapan. Tapi tolong jelaskan. Sehingga nanti Roh Kudus itu akan menjelaskan kembali kepada pikiran kita, kepada hati kita. Ini loh yang dimaksud. Ini loh firman yang jadi rema bagimu. Ini loh. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara-saudaraku, maka akan terjadilah seperti jemaat di Berea. Yang namanya Rasul Paulus katakan dalam Kisah 17 ayat 11. Rasul Paulus berkata begini, orang-orang Yahudi di kota itu, masih di kota Berea, lebih baik hatinya. Nah, bahasa aslinya itu lebih baik itu adalah eugenesteroi atau fair-minded. Jadi terbuka pikirannya. Pikirannya nggak diblok sampai di sini gitu loh. Sampai pikiran saja gitu. Nggak sampai pikiran saja. Dibuka pikirannya. Atau dibuka. Ya, pikirannya dibuka. Supaya bisa terus masuk ke dalam rohnya. Di mana ada Roh Kudus itu. Jadi orang-orang di sana itu pikirannya terbuka. Dibandingkan orang-orang Yahudi Tesalonika. Kita sudah bahas tadi kan. Jemaat Tesalonika itu jemaat teladan. Beriman pada Kristus. Melakukan usaha kasih. Tekun dalam berpengharapan. Menurut. Walaupun dianiaya, walaupun mengalami penindasan yang berat. Mereka tetap menerima firman dengan sukacita. Tapi jadi teladan bagi jemaat di Makedonia dan Akaya. Bahkan di 2 Tesalonika dikatakan iman mereka makin bertumbuh. Kasih mereka makin kuat. Dianiaya mereka makin teguh. Menerima firman makin dengan sukacita. Bahkan kata Rasul Paulus mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Ternyata jemaat di Berea lebih hebat dari jemaat di Makedonia tadi, di Tesalonika. Lebih hebat dari jemaat Tesalonika. Bayangkan, apa yang membedakannya? Karena mereka membuka pikirannya saat mereka firman. Dan mereka menerima firman itu dengan apa? Kerelaan hati. Tidak dihentikannya firman itu sampai di otaknya saja, di hatinya, tapi dibukanya, diteruskannya kepada rohnya yang dipenuhi Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang bekerja atas jemaat di Berea. Sehingga perintah Roh Kudus itulah yang mereka terima. Jelaslah firman itu. Maka dikatakan mereka lebih baik. Jemaat Tesalonika aja sudah super baik. Ini di Berea lebih baik. Hanya karena satu. Mereka membuka pikiran mereka. Terbuka pikirannya. Fair-minded. Eugenesteroi. Buka. Jadi kita semua di sini, saudara kasih Tuhan. Belum kita masuk nanti ke dalam ciri-ciri dan perilaku orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Allah supaya serupa, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita mengerti dulu. Kita ini orang-orang harus dipimpin oleh Roh. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Buka pikiran. Terima dengan sukarela. Izinkan Roh Kudus mengajar. Bukan saya, Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi Bapa tempat tinggi. Haleluya. Terpuji nama Bapa. Kami serahkan pada moderator. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Bergabung. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pak Jo. Memberkati Pak Jo. Terima kasih, Pak Jo.